Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya selaku khatib berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang satu-satunya yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat kali ini adalah Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan. Sebentar maghrib bulan Ramadan akan kembali dan tidak akan pulang dan tidak akan datang selama-lamanya. Ramadan tahun yang akan datang bukanlah Ramadan ini yang datang kembali. Ramadan adalah merupakan madrasah, lembaga pendidikan di mana kita banyak mendapatkan ilmu. Kita menghadiri kuliah di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Al-Azhar, sebanyak 4 kali. Setelah Isya, setelah subuh, setelah zuhur, dan setelah asar. Ramadan kita juga dididik, kita mendapatkan pendidikan. Pertama, kita dididik untuk menjadi orang yang jujur. Puasa adalah ibadah yang sifatnya abstrak, tidak dilihat, tidak diketahui. Kalau kita berpuasa, hanya Allah yang mengetahui antara hamba dengan Tuhannya. Tidak seperti dengan ibadah-ibadah lain. Sholat, kita dilihat sholat, mengeluarkan zakat, kita diketahui mengeluarkan zakat. Naik haji, satu kampung tahu kalau kita melaksanakan ibadah haji. Tapi puasa, tidak ada yang mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hikmahnya kita dididik untuk menjadi orang yang jujur, padahal ada peluang untuk tidak jujur. Bisa saja kita berkumur-kumur, kita minum sebagian, tapi tidak ada yang mengetahui kalau kita pada waktu berwudu kita menelan air. Kita dididik untuk menjadi orang yang jujur. Pada zaman sekarang ini, yang namanya jujur sudah langka. Kita tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya, baik dari atas sampai ke bawah, dari pemerintah, pejabat, rakyat.
kita tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Baru-baru ini ada berita di DPR, ada pencucian uang lebih 300 triliun. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa dipercaya? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya alaikumul sidqah, fa inna sidqah yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Wa yakumul kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar." Hendaklah kalian memiliki sifat jujur, karena sifat jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar kita masuk ke dalam surga. Dan hendaklah sekalian berhati-hati meninggalkan perkataan dusta, bohong, karena sesungguhnya dusta itu, bohong itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kita dididik untuk dapat menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Makanan yang lezat, minuman yang sejuk, buah yang segar yang ada di dalam kulkas, makanan di atas meja. Tapi selama kita berpuasa, kita tidak akan menyentuhnya. Ini kita dididik untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan. Padahal makanan, minuman, buah yang segar itu adalah halal. Kalau yang halal saja kita dapat hindari, kita dapat menahan diri dari hal-hal yang haram, maka insya Allah yang haram juga kita akan lebih-lebih kita dapat menghindarinya. Yang ketiga, kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Berpuasa ada waktunya, mulai imsak sampai terbenam matahari. Kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Walaupun kita lapar, walaupun kita haus, tapi kita tidak mau makan, kita tidak mau minum, kita sabar menunggu waktu buka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurikulum yang kita dapatkan selama 1 bulan penuh. Dan insya Allah kalau kita dapat menjalankannya, kita dapat mengamalkannya di luar bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan titel muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan inilah tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri itu semuanya pada beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti Allah akan bukakan pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Apa yang dinamakan berkah? Berkah adalah yazidul khair, adalah bertambahnya kebaikan. Yaitu banyak kebaikan yang kita dapatkan, banyak kebaikan yang kita peroleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita dapat istiqamah, bukan hanya pada bulan Ramadan kita datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, bukan hanya pada bulan Ramadan kita semangat beribadah, bukan hanya pada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah, bukan hanya pada bulan Ramadan kita mengendalikan diri, bukan hanya pada bulan Ramadan kita dapat sabar, tapi bagaimana di luar bulan suci Ramadan kita tetap istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah, orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang istiqamah mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqamah menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pada waktu dia akan mau meninggalkan dunia, maka malaikat akan turun kepadanya. Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa khawatir, janganlah kamu merasa sedih. Akan tetapi wabsiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Akan tetapi bergembiralah kamu karena Allah telah menyiapkan bagimu yaitu surga. Maka berbahagialah dan beruntunglah yang betul-betul selama bulan suci Ramadan ini menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di luar bulan suci Ramadan dan senantiasa istiqamah, dan akan turun malaikat kepadanya. Janganlah kau merasa takut, janganlah kau merasa sedih, janganlah kau merasa khawatir meninggalkan dunia ini, menghadapi kematian, karena surga menunggumu. Allah telah menjanjikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa bima fihi min ayatin wa taqabbal minkum tilawat innahu huwas sami'ul 'alim.